tadi sudah dibuka dengan Fatihah. Satu kali lagi kita membaca Fatihah. Kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, berharap dan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan amalan baik kita yang sedang kumpul di rumah Allah usai salat maghrib berjamaah kita lanjutkan dengan mudzakarah. Mudah-mudahan ini menjadi solusi yang kita mohon kepada Allah. Kebaikan ini bisa langsung memberikan satu nilai yang terbaik untuk orang tua kita yang sudah tiada, amal soleh yang menjadi salah satu wasilah. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah berada di alam barzakh senantiasa dimaafkan kesalahannya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Juga kaum muslimin muslimat yang sudah berdoa rahmatullah. Dan untuk kita yang masih diberikan jatah hidup oleh Allah, mudah-mudahan sisa umur yang kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah, mudah-mudahan sisa umur ini punya nilai manfaat buat pribadi, manfaat buat keluarga, juga manfaat buat umat, buat lingkungan kita semuanya. Dan tentunya berharap ketika kita dijemput oleh malaikatul maut dalam keadaan iman dan Islam, mati membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid-din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. Thumma ila al-akhir ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina al-hadirin ajma'in. Anna Allah yaqbalu minal jami' wa ya'fu 'anil jami' wa yasluh sya'nal jami' fid din wa dunya wal akhirah wa 'ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Al-Manar yang semuanya senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para guru-guru kita, para ustaz, para kiai, para alim, tokoh masyarakat, juga bil khusus ketua DKM dan jajarannya. Wabil khusus pula tentunya ketua atau seksi Audiyah yang senantiasa selalu mengingatkan kepada kita untuk bisa hadir dalam majelis ilmu yang tentunya rekaman kita nanti saat kita berada di sini insya Allah menjadi wasilah timbangan kebaikan kita insya Allah lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, beberapa pertemuan yang lalu bahasan kita dalam tafsir Jalalain ini suratul Fajr, dan ini sudah di penghujung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim.
Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Pemahaman jiwa yang tenang dalam tafsir disebutkan al-aminah, hiyal mu'minah. Kata-kata itma'anna ini maknanya tenang. Ada ayat kalau ingin tenang, kita senjatanya udah tahu, kuncinya sudah tahu. Apa? Udzurullaha dzikran katsiran. Banyak zikir sama Allah, banyak ingat sama Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati itu bisa menjadi tenang. Orang yang beriman, orang yang tenang beruntung, karena dalam ayat ini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ketenangan ini karena ditopang oleh zikirnya hati kita sama Allah. Jadi aktivitas lahiriahnya, aktivitas dunianya berjalan seperti biasa, tapi hatinya terikat dengan Allah. Apapun profesi kita, dari mulai saya terus sampai ke Jamalun, ini beda-beda kan profesinya. Ada yang pejabat, ya, pegawai, karyawan, dosen, guru, ya, karyawan di beberapa tempat yang memang sudah masing-masing. Kesemuanya ini urusan dunia tetap beraktivitas seperti biasa, lahiriahnya seperti biasa, tapi hatinya menyatu dengan Allah. Kenapa? Karena kalau nanti kita dijemput sama malaikatul maut ini gak ada yang tahu. Bisa dalam sholat, bisa di penghujung sholat, bisa di jalanan, bisa di rumah, bisa di rumah sakit, bisa di rumah rakyat, ya, di rumah rakyat bisa di Jakarta, ya, bisa di mana aja. Karena urusan ruh itu urusan Allah. Nah, orang-orang yang beriman al-aminah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, al-aminah tafsirnya al-aminah atau hiyal mu'minah, orang beriman. Jadi orang beriman itu tenang. Kenapa? Karena imannya kepada Allah, Allah kasih ketenangan. Jadi kalau kita ingat sama Allah dalam hadis qudsi, kata Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad, firman Allah dalam hadis qudsi, ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharakat syafatahu. Atau kama qala Rasulullah wa sadaqallahul adzim. Saya bersama hamba saya, ana ma'abdi, saya bersama hamba saya. Hamba saya yang mana? Yang senantiasa ingat kepada saya, ya. Kalau dia dekat, saya dekat. Kalau dia jauh, si manusia, si hamba itu jauh, maka kata Allah, saya jauh. Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat, gitu. Ya, jadi ini peringatan buat diri kita. Jadi yang namanya berzikir itu bukan saja saat kita ada di masjid, fi kulli makan, di berbagai tempat, wa fi kulli zaman, di berbagai masa, di berbagai waktu, fi kulli daqiqah, wa
wa fi kulli sa'atin, wa fi kulli yawmin, wa fi kulli usbu', wa fi kulli syahr, wa fi kulli sana, hatta akhiril hayat, sampai di penghujung hidup kita. Ya. Keuntungannya kalau kita selalu ingat sama Allah, yang selalu kita minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya, jangan sampai kita lagi dijemput, kita lagi ngelantur, kita lagi nipu orang, naudzubillah min dzalik. Kita lagi berbohong, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau yang disebut mutmainnah, orang yang tenang karena keimanannya enggak bakal melanggar aturan-aturan Allah. Kenapa? Karena Allah ngedampingin, karena Allah membina, karena Allah melurusin. Ya, karena kita dekat sama Allah, jadi Allah ngingetin kita, Allah membimbing kita, Allah membina kita, Allah mengarahkan kita. Yang tadi di depan hadis qudsi, ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharrakat syafata. Syafata ini berarti kedua bibir. Ya. Kedua bibirnya bergerak, bergeraknya lidzikrillah, zikir sama Allah. Dan ini adalah kunci kita. Ketika kita pulang kepada Allah, kita lazimkan berzikir kepada Allah. Zikir ini bukan harus ya suara keras, ya, kecuali memang di forumnya forum harus suara keras. Kita lagi zikir, tahlil, ya harus suaranya keras. Ya, dalam artian kalau kita diam aja ya nanti tuan rumah kebingungan juga. Orang Abdul Dzikri fa'alam annahu, bingung tuan rumah juga. Ya, jadi ya, yang saya maksud zikir ini ada zikir yang memang harus terdengar di telinga kita, ya harus terdengar di luar kita, ya ada zikir yang sifatnya khafi, tersembunyi hanya diri kita saja, ya. Nah, kalau kita keluar dari rumah beraktivitas, kecuali kita umpamanya kalau kendaraan roda 2, ketutup helm, ketutup masker, nah, kita suarakan di telinga kita saja, ya. Nah, jangan sampai Allahu Akbar, naudzubillah min dzalik, di telinganya ada apa headset ya yang buat ngedengerin itu, nggak taunya lagu-lagu. Lagu-lagu lagi asik, sampai di depan ada orang nggak tahu kan, naudzubillah min dzalik. Nah, tapi kalau zikir udah dijamin sama Allah, nggak mungkin Allah bohong. Ya, nggak mungkin udhkuruni azkurkum, nggak mungkin bohong Allah. Kalau ente ingat sama saya ingat sama ente, itu pasti. Andai kata pun terjadi sesuatu sampai meninggal yang tadi itu, ya maqala akhirul kalam bila ilaha illallah dakhala jannah, itu jaminan dan itu harus diyakini. Jadi orang yang tenang karena keimanannya, karena hatinya tidak pernah terpisah dengan Allah, ya. Jadi aktivitasnya biasa, tapi hatinya tetap dengan Allah. Jangan sampai menuhankan yang lain. Mohon maaf, saat ini orang kayaknya ada yang dituhankan. Kayaknya si anu itu bisa membunuh, bisa mematikan, gitu ya. Sehingga ketakutannya diupayakan dengan cara apapun karena takut mati, ya. Tapi nggak dipikirkan imannya itu mati. Yang dipikirkan imunnya, tapi imannya nggak dipikirin, kan bahaya. Nah, kita secara syariat tetap menjaga protokol kesehatannya, cuci tangan, dan kita orang yang selalu sholat lima waktu, bukan lagi cuci tangan, cuci muka, cuci tangan, ya kepala kita, kaki
Dan dulu sudah diajarkan luzumul wudu, dawamul wudu, sudah dari dulu disuruh mau berangkat beraktivitas berwudu sampai di tempat tujuan. Kalau kita sudah kita batal, kita wudu lagi, ataupun kita tidak batal, tajdidul wudu, kita wudu. Subhanallah, Islam sudah mengajarkan seperti itu, dan itu dampaknya semakin dicintai sama Allah. Kalau kita dawamul wudu, melazimkan wudu, itu akan berefek lahir batin. Fisiknya suci, bersih, batinnya juga bersih. Kenapa? Yang tadi itu, orang berwudu berarti orang ini selalu bersama dengan Allah. Subhanallah. Dan efek dari wudu dalam ayat Al-Quran yang sering kita baca, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah senang, Allah suka sama orang-orang yang senantiasa bertaubat, berarti istighfar. Dan Allah juga suka, cinta, senang sama orang-orang yang selalu dalam keadaan suci. Jadi berwudu itu bukan saja mau sholat, yang punya usaha dagang mau berangkat berdagang wudu, itu sampai kita mau tidur berwudu, bangun tidur juga berwudu, berwudu ketika air wudu jatuh di ujung tangan, di ujung jari kita ini membawa kesalahan-kesalahan kita, seluruh anggota wudu ya, yang kita basuh akan mengeluarkan, menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Kembali kepada ayat yang tadi, irji'i, kembalilah wahai jiwa yang tenang. Mutmainnah itu artinya al-aminah, yang aman sentosa. Jadi mutmainnah yang tenang, aman sentosa. Sudah tenang, aman lagi. Nah kalau sekarang mencekam, dibayang-bayangnya rasa takut ya. Tapi orang beriman punya senjata tadi ya, senjatanya zikir sama Allah. Kalau memang ya saatnya sudah dijemput sama malaikatul maut, ya dijemput. Yang penting kuncinya ya tadi itu, hati ini selalu menyatu dengan Allah. Jangan sampai takut dengan sesuatu, takut, super takut yang keimanannya nggak diperhatikan, akhirnya meninggal. Kemarin 1 bulan yang lalu, kepala-kepala rombongan haji ya dikumpulkan di Kemenang untuk mendapatkan informasi persiapan ya, masing-masing ketua KBIH laporan kelompok bimbingan haji dan umroh. Laporannya ada yang sedih. Kenapa? Karena jamaahnya udah ada yang meninggal. Ya, meninggalnya karena ketakutan. Jadi bukan karena COVID, ketakutan sama COVID. Ya, ketakutan. Jadi meninggalnya ketakutan. Makanya kita bukan sombong, tapi tetap menjaga protokol. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu berani, jangan. Yang sedang saja. Ya, itu kata dokter Betty Bella. Ya, empoknya si Alam, dokter Alam. Terlalu takut, jangan. Terlalu berani, jangan. Yang sedang saja. Jadi tetap kita alhamdulillah ya, jangan sampai over, ketakutannya over. Sampai pernah ada tukang potong rambut, tukang cukur yang mau cukur nyuruh mandi tukang cukurnya, Mas mandi dulu ganti bajunya. Kata yang tukang cukur,
rumah saya jauh, kalau saya mandi nanti lama, terus saya balik lagi, ada yang mau coba lagi, suruh ganti lagi baju saya bingung. Ya, saya kan udah jaga protokol, saya pakai masker, saya pakai segala untuk kesehatan. Ya. Jadi ada yang takutnya sampai takut banget. Saya yakin bapak-bapak merasakan kalau takut banget, bapak nggak tenang. Ya, ya, berani banget juga, sombong nggak boleh, kan gitu ya. Dan kita nggak tahu kapan berakhirnya kondisi saat ini. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Cuma yang kita sayangkan ini kalau masih begini efeknya, termasuk di jamaah haji belum bisa ditentukan tahun sekarang. Iya atau enggaknya, tapi berdoa ini kepada seluruh bangsa Indonesia, semoga bukan lagi bangsa Indonesia, seluruh dunia yang mau berangkat haji, mudah-mudahan doanya sampai supaya COVID ini berakhir sehingga jamaah haji bisa normal. Kalau ini masih begini, ada 3 solusi. Solusi yang pertama, cuma 20% berangkat. Lagi normal kan minta tambah kuota, tambah. Enggak tahu kondisi ini cuma 20% yang berangkat. 20% bingung juga Pak. Ya, usul lagi dikasih solusinya. Andai kata tidak 20%, yang berangkat ini umur 18 sampai 50 tahun. Bingung lagi. Ya. Saya ditugaskan dari KBIH ini tahun kemarin, tapi karena di cancel tahun sekarang. Lah kalau besok bulan haji umur saya sudah 60 tahun, kan sampai 18 sampai 50, berarti mundur, nggak bisa. Bukan saya saja, ternyata jamaah Indonesia mayoritas umurnya di atas 50. Kalau sudah umur di atas 50, bisa-bisa jamaah haji Indonesia enggak yang berangkat. Rata-rata usia berangkat haji itu kita di tanah air ini yang lebih dominan, jumlahnya lebih besar adalah usia 50 ke atas, 70, 60. Lalu saya juga lagi kebingungan, mohon doain jangan sampai peraturan ini jadi kalau 15 sampai 50 nanti jamaah kagak kebingungan, bapak gua kagak pergi gitu ya. Ibarat ayam itiknya ditinggal, itiknya di bawah, biangnya di bawah, bingung dia. Subhanallah, ini secara zahirnya begitu. Nah, mohon doanya supaya pandemi ini kita minta Februari udah habis deh. Jadi Ramadan kita tarawih seperti biasa, kan enak ya. Ya, marhaban ya Ramadan, kan masya Allah dijanjikan dengan Nabi Muhammad, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Sekarang sudah bulan Jumadil akhir kan ya? Sudah Rajab belum? Ya. Belum ya? Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. Tinggal 90 hari lagi bisa kurang. Ya. Tinggal sebentar lagi Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kita tarawihnya normal, yang enak ya. Wah, anak lagi rame, ibu-ibu, bapak-bapak, subhanallah, Allah keluar dengan bebas ya Allah. Kalau sampai nanti masih begini, ya Allah jalanin, subhanallah. Jangan, ya tahu sendiri deh. Ya mudah-mudahan begitu ya. Nauzubillah dari nauzubillah dari. Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Allah memberikan cara bagaimana supaya si mukmin ini tenang
ya, dan diangkat oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, ente kembalilah kepada Tuhan kamu. Jadi wahai jiwa yang tenang, kembalilah kalian wahai jiwa yang tenang, wahai orang yang beriman, orang yang hatinya selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyah, radiyah mborot. Di kampung ini ada mborot di mana rumahnya ya? Iya, radiyah yang diridhoi oleh Allah. Subhanallah ya Rabb, dengan hati yang ridho, hati yang puas. Kita hidup ini memang perlu ridho Allah. Ya, harus kalimat ini harus sering diucapkan, ridho Allah. Semoga ngaji kita dapat ridho Allah. Kalau sudah ngajinya dapat ridho Allah, ini kita simpen. Ya, kebaikan hadir kita hudur majelis ilmi afdal min alfi salatin. Hadir di majelis ilmu ini melebihi nilai salat sunat 1000 rakaat. Jangan sampai nilai yang sudah kita dapat lenyap. Ya, lenyapnya bisa karena kesombongan, ya kesombongan dari kita ini semuanya di hadapan Allah sama. Kalau landasan kita adalah iman kepada Allah. Kalau gelar-gelar di dunia memang bervariasi, ya. Dan kita berharap pengetahuan yang kita miliki ini akan membuahkan ridha Allah. Berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Berilmu amaliyah, kita udah dapat pengetahuan, bismillah kita kerjakan. Ketika kita mengajarkan pengetahuan yang kita miliki itu ilmiah, artinya berdasarkan ilmu. Jangan sampai kita ibadah tidak memakai aturan. Sholat tidak berwudu, itu namanya nggak pakai aturan. Atau sholat kita kayak anak kecil lagi ruku ngobrol. Astagfirullah. Mardud, ditolak ibadah seperti itu. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nauzubillah min dzalik. Kita justru bergerak, beraktivitas dalam komunikasi kita sama Allah, ngobrol kita sama Allah, curhat kita sama Allah, supaya rekaman yang kita dapatkan ini nanti benar-benar lahir batin ini menyatu dengan Allah. Kita sholat hati dengan Allah harus. Yes. Memang yang ideal begitu. Bahkan lebih ideal lagi tidak saja dalam sholat, di luar sholat tetap hatinya Allah. Zikir selalu kepada Allah. Rasulullah memberikan salah satu dorongan semangat. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lafaz zikir la ilaha illallah itu paling utama. Mungkin di antara kita berzikirnya untuk ingat sama Allah berbeda-beda. Ada yang dengan bersolawat, ada yang dengan beristighfar, ada yang dengan bertasbih, ada yang dengan tahlil, ada yang dengan takbir, ada yang dengan tahmid, ya, ada yang berzikirnya merenung, ya, merenung bukan melamun, ya. Merenung ini subhanallah, jalan-jalan ke puncak umpamanya, lihat keindahan, masya Allah, indahnya luar biasa ciptaan Allah. Ini yang di dunia modelnya udah indah, apalagi nanti di surganya Allah. Itu termasuk zikir juga. Ya, zikirnya zikir merenung. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati al-bisana. Luar biasa orang merenung. Jadi kalau kita rihlah, study tour, atau jalan-jalan, tamasya, piknik, pelesiran, ya, supaya safar kita, perjalanan kita ini
albir wa taqwa. Jadi perjalanan kita termasuk kita berangkat kerja ada yang dari sini ke Cikarang. Nah, itu biar safarnya itu perjalanan ini ada nilai albir wa taqwa. Ya, kan doa jalan kan gitu ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hada al-birra wa taqwa. Al-bir wa taqwa. Jadi perjalanan termasuk kita dari rumah kemari ya biar punya nilai al-bir wa taqwa. Apa buktinya? Alhamdulillah Allah sampaikan dari rumah ke dalam masjid dengan selamat. Jadi yang menyelamatkan itu Allah. Di hati harus terucap Allah yang menyelamatkan. Mohon maaf, bukannya masker. Masker hanya sebagai wasilah. Ya. Jadi itu ditanamkan itu. Jadi jangan sampai nanti di hati kita yang menyelamatkan ini masker. Jadi Tuhannya masker. Oh itu musyrik itu jadinya. Ini bukan menentang, mengingatkan. Jadi jangan sampai salah. Tetap pakai masker. Yang memberi keselamatan itu Allah. Hatinya harus ngomong gitu. Ya. Nanti kalau diucapkan ada yang tersinggung. Ya, dianggapnya menentang peraturan. Enggak, tetap cuci tangan, masker, jaga jarak, kita ikuti. Tapi hatinya bahwa yang menyelamatkan itu adalah Allah. Kalau bukan Allah bahaya itu. Kan doa kita tadi habis sholat, Allahumma antas salam, ya Allah engkau penyelamat. Nah itu la syarikalah, ya tidak ada sekutu bagi Allah. Allah maha qawi, Allah kuat. Jadi itu dalam akidah kita tetap jangan sampai menentang kepada aturan Allah. Silakan urusan-urusan keduniaan kita laksanakan, tapi di akidah kita Allah jangan ditinggalkan. Selamat dunia, selamat akhirat itu. Sebab kalau nggak saling mengingatkan, ada orang itu, masya Allah, Allahu Akbar. Ya, saya datang ke bank, itu orang datang udah kayak lontong, dibungkus semuanya. Iya benar. Ya, perempuan pakai jilbab, ini kacamata, sarung tangan, semuanya. Ya Allah, bagus. Tapi hatinya jangan sampai terlena dengan bentuk itu, gitu maksud saya. Ya, jadi jangan sampai salah pemahamannya, bukan menentang. Silakan hatinya tetap dengan Allah. Jadi lahirnya tetap syariatnya berjalan, batinnya dengan Allah. Oh yang memberi selamat ini Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan dari engkau juga keselamatan. Dan kita mintanya wa ilaika ya'ud salam, ketika kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan selamat. Ya, itu dengan doa yang sering kita baca gitu ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Maut belum datang kita udah diberikan kesempatan taubat. Wa rahmatan indal maut, kasih sayang Allah turun diberikan pada saat kita lagi dijemput sama malaikatul maut. Kasih sayang Allah ya pas itu indah banget. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan Allah kita dapat, kita pulang sama Allah sudah dalam keadaan bersih, keluar dari perut emak kita fitri, suci, kemudian kita masuk ke perut bumi fitri juga. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi keluar dari emak kita dalam keadaan fitrah, kemudian masuk ke bumi juga dalam keadaan fitrah. Ya. Pinjam pisau sama tetangga mau belah cecek, pinjamnya bersih, berarti mulangin lagi pisau ke tetangga bersih, jangan ada getah ya. Ya
Kalau ada getahnya, kita pinjam bersih, terus kita pulangin sama tetangga. Ada getahnya, kira-kira tetangga komen gak ya? Pasti ngomong, lu kok begitu? Tadi kan lu minjem sama gue, pisaunya bersih, ya. Ayo bersihin lagi. Nah gitu kan. Kita datang ke bumi dari perut emak kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Orang kagak tahu apa-apa jadi pada dosa. Ya. Penyebab dosa kan kita kagak tahu apa-apa. Ya. Ingin tahu segala, apalagi sekarang di kemajuan teknologi. Ya, ini buka. Tapi bawa terasi lengkap. Ya, Allahu Akbar, astagfirullah. Ya Rabb, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah dengan hati yang puas, bisawab dengan pahala. Jadi kembali sama Allah penuh dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala. Nah, pahala duduk begini. Ini nanti kan ada rekamannya. Kita lagi silang, ya. Ada yang nyender, rekamannya nyender, gitu. Ada yang nyantai, nggak apa-apa. Nah, ini semuanya ada rekamannya. Rekaman suara kita, rekaman gerak kita, dan ini bukan saja di dalam masjid, ya, di luar masjid, di rumah, di mana saja. Rekaman itu nanti akan disetel. Kita akan melihat, diperlihatkan, dan kita akan melihat, ya, baik yang khair maupun yang syar. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah atau khairan yurah. Berarti kalau khairan yarah akan melihat, kalau yurah akan diperlihatkan. Memang Allah nanti akan memperlihatkan. Nih ente dulu waktu nonton layar tancap di bawah apa? Pohon bambu. Ya Allah, Akbar, ada semuanya gitu ya Allah karim, astagfirullah. Pasti. Jadi yang khair, yang sar akan diperlihatkan dan kita akan melihat. Loh, nanti malu dengan orang lain gak sempat. Dia juga lagi punya urusan dia, urusan masing-masing. Sudah di sana kan udah masing-masing. Ya, subhanallah, kisah itu ya begitu. Allahu Akbar. Ya Rabb, mardiyah indallah bi amalika, lagi diridhoi Allah. Kenapa Allah ridho? Karena masa hidupnya bi amalikum, bi amalika, ya, dengan amal aktivitas kita ini Allah ridho. Jadi Allah ridho, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalik. Radhiyallahu anhu wa radu anhu, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Hanya yang mendapat ridho Allah orang-orang yang khasyya rabbah. Khasyya artinya takut. Ya, sekarang orang ada yang berani banget sama Allah. Berani banget sama Allah. Hanya Allah dikesampingkan, Alhamdulillah dari. Dan yang begitu sesuai dengan surah Al-Bayyinah berarti sebaliknya, enggak dapat ridho Allah. Yang Allah ridho, mereka ridho, Allah ridho, karena tadi liman bagi orang khasyya rabbah, yang takut sama Rabbah, sama Tuhannya. Nah, kalau nentang sama Allah berarti berani, ya, berani kepada Allah, menentang aturan Allah, ingkar kepada Allah. Kaifa takfuruna? Bagaimana ente bisa kufur? Ya, kaifa takfuruna? Ya, bagaimana amwat? Kamu dalam keadaan amwat.
amwat itu berarti mati. Pemahaman di sini belum dimunculin sama Allah, belum jadi zaman baik baru berupa nutfah. Wa kuntum amwatan. Kaifa takuruna wa kuntum amwatan? Bagaimana ente bisa kubur, bisa ingkar sama Allah, sedangkan ente dalam keadaan amwat. Amwat ini berarti belum jadi manusia, masih berupa nutfah. Nutfah belum bisa melakukan apa-apa. Ya, fahyakum, maka Allah hidupkan kalian, berarti dihidupkan di perut emak kita dalam usia 4 bulan. 40 hari yang ketiga, 4 bulan hidup. Ditentukan umurnya, aktivitasnya, ya, nanti ajalnya. Ini orang ini benar apa enggak benar, bahagia apa enggak bahagia, itu sudah dalam kandungan. Ya, keluar beda-beda aktivitasnya. Kemudian tumayumitukum, ajalnya datang, mati, ya, ajalnya datang, meninggal, ya, proses. Tumayumitukum, dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi nanti di padang mahsyar. Wa ilaihi turja'un, kepada Allah kalian kembali. Ini semuanya nih pasti kita akan kembali kepada Allah. Apa yang kita sombongkan, ya, mohon maaf, jabatan paling sampai usia 200 tahun ya. Iya, nggak ada orang umurnya zaman sekarang 200 tahun ya. Iya, padahal nanti umur sekian sudah berakhir, sudah nggak punya power lagi. Jadi jangan sampai sombong sama Allah. Alhamdulillah. Dari para bapak dan hadirin yang dirahmati Allah, walhasil dimanapun kita berada, kapanpun dan siapapun, ridho Allah harus kita gapai. Prosesnya tadi adalah keimanan, yang ditopang adalah dengan zikir kita kepada Allah. Zikir kepada Allah berarti kita bersama Allah, dan kalau kita bersama Allah, Allah akan memberikan bimbingan sama kita. Ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat syabatan. Ini kunci kita. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, keturunan kita, generasi yang kita nggak tahu nanti dunia ini bagaimana, kita nggak tahu, tapi kita yakin berdoa sama Allah, mudah-mudahan Rabbana hablana wa dzurriyyatina, kan itu doa kita gitu ya, dzurriyyah, generasi kita, keturunan keluarga kita semuanya, termasuk yang ditakdirkan oleh Allah menjadi qurratu a'yun, hatinya selalu terikat dengan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, sangat tidak sempurna diri saya, tentunya minta maaf ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Tak ada gading yang terletak. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.